Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil nats renungan kita di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ini tentang di dalam nats ini diceritakan 3 hal yang ingin saya bahas, yaitu bagaimana kebangkitan Tuhan dan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya, dan yang ketiga, nats ini menceritakan tentang bagaimana Yesus terangkat ke surga. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat di dalam nats ini bagaimana Yesus bangkit, menandakan bahwa ia hidup untuk selamanya. Di ayat 9 dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, ayat ini menggambarkan begitu banyak orang yang sudah merasakan dan melihat segala perbuatan Tuhan, tidak percaya, tetapi setiap hari merasakan dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hidup sesamanya, di dalam hidup kekeluargaannya. Tetapi ketika dikatakan bahwa Yesus itu hidup, mereka tidak percaya. Hal ini sering terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Ini adalah murid-murid Yesus yang selalu mengiring Yesus, yang selalu hidup berdampingan dengan Yesus selama 3 tahun Yesus dalam pelayanannya. Tetapi ketika dikatakan bahwa Yesus hidup, mereka tidak percaya. Dan kalau kita lihat ke belakang, bahwa Yesus pernah mengatakan hal ini kepada mereka, tetapi mereka tidak ingat, mereka tidak percaya, ya. Nah, jadi Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus hidup, dan ini sebenarnya adalah kabar baik bagi mereka, bahwa apa yang mereka kabungkan, apa yang mereka tangisi saat ini sudah hidup. Tetapi respon yang berbeda dari setiap murid-murid Tuhan pada saat itu adalah berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Maria Magdalena, bahwa Yesus hidup. Harusnya mereka bergembira, tetapi malah Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak percaya, ya. Nah, jadi di sini adalah satu sikap atau satu respon dari murid-murid Tuhan yang tidak patut dicontoh, ya. Nah, jadi dan di lain kesempatan lain, ada juga beberapa murid yang sedang bepergian ke luar kota, dikatakan bahwa mereka melihat Yesus di dalam perjalanan mereka. Tetapi ketika mereka sampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah hidup, Alkitab katakan bahwa tetap murid-muridnya juga tidak percaya. Nah, hal inilah yang membuat satu sikap bahwa murid-muridnya masih terus dalam tidak bisa move on dari apa yang telah mereka alami, apa yang telah Yesus alami. Mereka tidak percaya dan tidak mengingat apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga setelah ia mati. Nah, jadi bukan sekali dua kali murid-murid Tuhan melihat keberadaan Yesus, bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus telah hidup. Tetapi ketika mereka mendengar informasi seperti itu, mereka tetap tidak percaya. Mereka masih terus berada dalam kesedihan mereka. Mereka masih terus bergumul dalam setiap kekhawatiran mereka untuk menjalani hidup mereka. Demikian juga kita orang-orang percaya pada zaman ini. Jangan sampai
keadaan saat ini membuat kita melupakan apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita, apa yang yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita harus terus tawakal, kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan, harus mengingat bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan, sukacita bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Nah, yang kedua, Yesus menampakkan Yesus naik ke surga, ya. Nah, kita baca ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, terangkatnya Yesus ke surga adalah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu. Yesus segala upaya, usaha, kebebasan, bahkan juga pembebasan kita terhadap dosa itu sempurna, ya. Jadi Yesus mati dan juga bangkit itu tidak sempurna jika Yesus tidak naik ke surga, ya. Nah, jadi Yesus naik ke surga itu untuk menyempurnakan segala usaha yang dilakukan di kayu salib, ya. Nah, jadi dan ini adalah tandanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia hidup selamanya. Dia tinggal bersama dengan Bapa di surga, ya. Yesus pernah berkata bahwa dia naik ke surga akan untuk memberi tempat bagi kita, untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara-saudara, dan di lain kesempatan lain juga Yesus pernah berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, ini menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada jalan. Nah, jadi artinya bahwa Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa membuat kita sampai kepada Bapa. Oleh sebab itu, di luar Yesus tidak akan pernah ada keselamatan. Di luar Yesus kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Oleh sebab itu, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Nah, ayat 19 ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Tetapi sebelum itu Yesus berkata bahwa kita diberi janji yang sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, yaitu kita harus pergi untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini adalah janji Tuhan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus katakan jangan pernah takut. Situasi pada saat ini sangat mencekam. Siapa saja yang saya percaya semua kita akan merasa takut pada saat ini dengan situasi virus corona, tetapi Tuhan janjikan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita akan melewati dan kita akan bisa membasmi semua virus-virus yang ada pada saat ini, karena Tuhan yang selalu menjaga kita. Saudara, oleh sebab itu mari tetap berjaga-jaga, beritakan Injil, percaya kepada Tuhan, beritakan Injil, dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan saat ini Dia ada di surga, ya. Dia ada di surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Demikian renungan pada saat ini. Saya percaya Tuhan Roh Kudus akan menyempurnakan setiap renungan ini. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.